Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fiani. Saya dari kelas LKP 12C. Saya di sini akan mewawancarai 3 orang. Yang pertama, saya akan mewawancarai mantan Ketua RW 11. Beliau juga mengajar di madrasah, dan saya juga akan mewawancarai salah satu adik kelas saya di SMP. Terus yang ketiga, saya akan mewawancarai salah satu warga yang berada di sekitar rumah saya. Mari kita simak dan dengarkan pendapat mereka tentang apa itu demokrasi. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi itu suatu perkara yang harus diselesaikan secara musyawarah atau mufakat, menghasilkan suatu bisa diterima oleh yang layak oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Demokrasi itu permusyawarahan yang ada di masyarakat Indonesia. Menurut pendapat saya, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil sebuah keputusan. Terus, apa saja macam-macam demokrasi itu sendiri? Banyak di antaranya demokrasi bebas aktif, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan bisa ada juga demokrasi ketuhanan. Yang dipelajari di sekolah macam-macam demokrasi. Yang saya ingat itu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Tahu saya ada 3. Yang pertama demokrasi Pancasila, yang kedua demokrasi liberal, dan yang ketiga demokrasi terpimpin. Bagaimana penerapan demokrasi di lingkungan sekolah? Di antaranya kalau menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah, di antaranya kalau ada suatu diskusi atau pemilihan, misalnya ada pemilihan ketua OSIS, itu dijalankan secara demokrasi, itu demokrasi secara musyawarah atau secara demokrasi secara terpilih. Penerapan di lingkungan sekolah, demokrasi diterapkan pada saat pemilihan calon ketua OSIS. Kalau di lingkungan sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, kan kita disuruh milih tanpa harus dipaksa untuk memilih nomor 1 atau nomor 2 gitu. Jadi bebas kita milih yang mana. Terus, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Kalau ada suatu demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila, jalan terbaiknya pertama kita harus dimusyawarahkan secara intern oleh lingkungan itu sendiri. Kedua, kalau tidak bisa diselesaikan secara lingkungan tersebut, kita dibawa bisa ke ranah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang menyalahgunakan atau yang aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Mempersatukannya kembali. Jadi menghargai pendapat orang lain, terus suku orang lain. Kita tuh harus menghargai itu semua. Terus secara apabila ada masalah, kita harus menyelesaikannya secara musyawarah. Terus kan demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Kalau ada demokrasi itu meskipun orang itu bebas berserikat dan berkumpul, kalau sudah keterlaluan melampaui batas, itu bisa dibatasi meskipun itu sudah bebas. Karena ketertiban bermusyawarah itu ada tata tertib masalah musyawarah, jangan keterlaluan, apalagi kalau secara individual, jangan kalau kita katakan jangan berlebihan dan jangan keterlaluan. Harus
namanya juga demokrasi. Jadi udah kelihatan mempersatukannya kembali. Jadi menghargai pendapat orang lain, terus suku orang lain. Kita tuh harus menghargai itu semua. Terus secara apabila ada masalah, kita harus menyelesaikannya secara musyawarah. Terus apa penggunaan media sosial berperan dalam demokrasi? Dan demokrasi dalam media sosial, alhamdulillah memang itu sangat baik berperan. Di antaranya kalau ada program-program pemerintah atau instruksi-instruksi pemerintah atau kegiatan-kegiatan pemerintah, masyarakat atau masyarakat yang banyak itu mengetahuinya, dan juga terkesan peranan ke pemerintah itu masyarakat mengetahui. Sebenarnya kalau ada pemilihan kalau sekarang dalam pemilihan negara presiden kan ada ditimbulkan di media sosial, meskipun orang-orang yang nggak tahu kita visi dan misinya nggak tahu, di masyarakat itu sangat mendukung masalah media sosial terkait dalam ya berperan sangat penting karena sekarang tuh apa-apa diposting, jadi kita bisa tahu seluk-beluk atau latar belakang orang yang ingin mencalonkan jadi presiden, DPR. Media sosial memberikan ruang bagi penggunaannya untuk mengemukakan pendapat, gagasan, mengatasi kebijakan pemerintah. Terus apakah negara Indonesia saat ini sudah dikatakan sebagai negara demokrasi atau dan sekarang alhamdulillah bisa dikatakan demokrasi udah berjalan di Indonesia. Di antaranya kalau dulu demokrasi itu meskipun ada pemilihan tapi masyarakat tidak tertarik. Sekarang diantaranya pemilihan presiden, bupati, gubernur, itu masyarakat atau rakyat udah turun secara langsung, pemilihan secara masyarakat atau secara rakyat. Jadi pemerintah demokrasi sekarang alhamdulillah udah baik di Indonesia. apakah Bapak pada tahun 2019 mengikuti Pilpres? Alhamdulillah pada tahun 2019 saya mengikuti Pilpres, apalagi kalau 2019 itu saya sebagai panitia di tempat pemungutan suara atau TPS yang bisa dilaksanakan sama masyarakat yang ada di wilayah saya. Terus kesan Bapak saat pemilihan Pilpres tersebut bagaimana? Kesan dari saya waktu pemilihan presiden, alhamdulillah merasa bahagia, merasa senang karena suatu pemilihan pemerintah atau kepala negara terpilih itu betul-betul melalui pemilihan rakyat, betul-betul aspirasi rakyat. Jadi sudah terpilih, tidak ada kesan yang tidak baik karena pilihan masyarakat sendiri. Tapi saya harus memilih di antara mereka siapa yang pantas untuk menjadi ketua dan bisa mempertanggungjawabkan diskusi. Sudah pernah. Terus kesannya apa pada saat pemilihan itu? Sangat seru sekali karena kita dilibatkan di masyarakat untuk bisa memilih calon pemilu tersebut. Terus harapan Bapak ke depannya setelah melakukan pemilu bagaimana? Harapan bagi saya setelah sendiri, semoga sebagai apa yang sudah dilaksanakan atau orang-orang yang sudah terpilih oleh masyarakat, rakyat bisa menjalankan janji-janji
atau visi misi yang telah dijanjikan oleh beliau-beliau, terutama untuk pemilihan presiden. Semoga apa-apa yang dijanjikan oleh Bapak Presiden bisa dilaksanakan di masyarakat Indonesia. Ya, harapannya sih seperti tadi, bisa mempertanggungjawabkan visi misinya dan menjalankan tugasnya sebagai ketua OSIS sebaik mungkin. Harapan saya sih semoga yang terpilih menjadi calon wakil bupati atau apapun itu semoga amanah dan semoga bisa menjalankan visi dan misinya dengan baik. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak telah memberikan pendapatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi